Ukraina berperang di dua front. Front pertama melawan Rusia, front kedua melawan korupsi di dalam negeri. Minggu ini, front kedua menjadi lebih kacau. Skandal korupsi menjadi headline di berbagai media Eropa. Korupsi yang berpusat pada sektor energi Ukraina, sektor yang sama yang sudah berada di bawah tekanan akibat serangan Rusia. Sekarang, sektor ini juga terkuras dari dalam. Penyelidik telah mengungkap jaringan pembayaran ilegal alias pungli yang sangat besar. Jumlahnya ratusan juta dolar. Pejabat senior energi telah diskors. Seorang rekan yang terkait dengan Presiden Zelensky juga terkena sanksi. Dan 2 orang menteri telah mengundurkan diri. Ukraina sedang bersiap menghadapi musim dingin dalam kondisi perang. Serangan Rusia yang brutal telah merusak sebagian jaringan energi. Pemadaman listrik sering terjadi di banyak wilayah. Mesin pemanas rumah tak bisa lagi beroperasi. Stuff in the last couple of months. Russian. Hello. Electricity is gone. This is our, daily. Tim perbaikan sedang bekerja untuk memulihkan gardu induk dan saluran listrik. Dan di tengah tantangan ini, skandal korupsi besar telah mengejutkan Ukraina. Dalangnya adalah seseorang bernama Timur Mindic, mantan partner bisnis dari Presiden Zelensky dari dunia hiburan. Dia diduga mengendalikan perusahaan energi nuklir bernama Energoatom dari balik layar. Caranya sederhana, semua pemasok dari perusahaan Energoatom dipaksa bayar komisi antara 10 hingga 15% dari nilai kontrak. Yang menolak bakal disingkirkan. Uang suap ini kemudian dicuci melalui kantor rahasia di Kiev yang totalnya mencapai ratusan juta dolar. Yang menyelidiki adalah NABU, yaitu Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina, dan SHPO, yaitu Kantor Kejaksaan Anti Korupsi Khusus. Mereka menyadap ratusan jam percakapan di apartemen rahasia, di mana para tersangka berkoordinasi lewat telepon. Mereka juga melakukan 70 penggeledahan terhadap pejabat tinggi di Kiev dan beberapa wilayah lain. Dari hasil pengumpulan ribuan jam rekaman, terungkap dugaan adanya kelompok kriminal tingkat tinggi di sektor energi dan pertahanan. 5 tersangka telah ditahan, sedangkan 2 tersangka lainnya masih diburu. 5 orang itu pertama adalah Alexander Yevdokimov, si otak di balik meja pengadaan Energoatom yang dengan licinnya mematok pungli sebesar 10 hingga 15% dari setiap kontrak. Kedua, Yuri Andreychuk, sang pengusaha yang dengan tangan dinginnya mencuci dan mengalirkan uang haram itu. Ketiga, Denis Shedrov, sang makelar licik dari Energy Solutions Alliance yang menjadi pipa rahasia transfer dana. Mereka ditemani oleh Ihor Koritko dan Maxim Timchenko, 2 orang kaki tangan di dalam sistem yang memastikan skema busuk ini berjalan mulus. Tapi semua mata kini tertuju pada 2 nama yang masih buron. Pertama adalah Volodymyr Saharchenko, mantan wakil menteri energi yang diduga menjadi dalang yang memberikan perlindungan dari dalam istana. Dan yang kedua, Sergei Shefir, rekan dekat Presiden Zelensky sendiri. Ya, orang kepercayaan presiden kini menjadi buronan, dituding sebagai pelindung politik yang memastikan operasi para tikus ini aman dari incaran hukum. Di mana mereka sekarang? Di mana kedua buronan yang menghirup udara yang sama dengan para korban perang ini bersembunyi? Penyelidik yakin mereka masih bersembunyi di dalam negeri, mungkin terlindung oleh jaringan gelap mereka. Yang rugi rakyat Ukraina. Di tengah pemadaman listrik dan perang, uang yang seharusnya untuk perbaikan infrastruktur justru mengalir ke kantong segelintir orang. Viktor Orban, Perdana Menteri Hongaria yang dikenal dekat dengan Kremlin, langsung memanfaatkan skandal ini untuk mendesak Uni Eropa menghentikan bantuan keuangan untuk Ukraina. Untuk apa memberi uang jika uang itu akan dicuri oleh mafia? Sebagaimana diketahui, komitmen memberantas korupsi adalah syarat kunci bagi proses integrasi Ukraina ke Uni Eropa. Korupsi endemik yang terungkap dalam penyelidikan ini menjijikkan, kata seorang pejabat Uni Eropa.
Bahkan, skandal korupsi ini disebut sebagai yang terburuk sejak Zelensky menjabat sebagai presiden dari tahun 2019 hingga hari ini. Saya pikir ini sebagian besar merupakan hal yang negatif. Karena ketika kita sedang berperang, kita perlu bersatu untuk mengalokasikan semua uang untuk pertahanan. Dan yang terjadi di sini adalah sebaliknya. Uang dicuri, dan semacam bisnis dihasilkan darinya. Skandal memalukan ini muncul di saat paling genting bagi Ukraina. Negara ini menghadapi krisis anggaran sebesar 41 miliar euro tahun depan. Situasi semakin runyam ketika negara-negara Uni Eropa menemui jalan buntu dalam upaya membuka blokir pinjaman reparasi sebesar 140 miliar euro dari aset Rusia yang dibekukan. Sungguh menyakitkan melihat bagaimana korupsi mempengaruhi sektor energi, terutama menjelang musim dingin, dan Rusia terus melanjutkan serangan brutalnya terhadap infrastruktur energi, ujar Menteri Energi Lituania, Žygimantas Vaitliūnas. Jaringan mafia masa perang yang memiliki banyak hubungan dengan Presiden Zelensky telah terbongkar. Inilah kekacauan yang ingin ditutupi oleh elit Brussels dengan uang pembayar pajak Eropa, klaim Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, seorang kritikus Ukraina yang konsisten. Di tengah semua ini, kemarahan rakyat mulai menyala. Di warung-warung kopi, di ruang bawah tanah yang gelap, di pos-pos pemeriksaan, mereka saling bertanya, bagaimana mungkin para pejabat bisa tidur nyenyak, sedangkan nenek-nenek di Kharkiv harus bertahan di ruang bawah tanah tanpa listrik dan pemanas? Bagaimana mungkin uang untuk perisai energi negara bisa dengan mudahnya dialihkan ke kantong pribadi? Seorang warga Kiev, Tetiana Nosal, menyatakan, kita perlahan-lahan dikhianati. Dan saya harap apa yang telah dilakukan orang-orang ini akan menyentuh hati nurani mereka. Karena kita semua tahu bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan 1 sen pun, bahwa militer kita membutuhkan setiap sen saat ini. Seorang analis politik, Timofey Milovanov, mengatakan bahwa rakyat akan mengamati tindakan Zelensky. Jika tegas terhadap koruptor, dia akan didukung. Jika tidak, rakyat akan berkesimpulan bahwa dia berpihak pada mereka. Akar kemarahan rakyat Ukraina bersumber dari kebijakan kontroversial yang justru lahir dari tangan Presiden Volodymyr Zelensky sendiri. Pada pertengahan 2025, situasi memanas ketika NABU dan SAPO, 2 lembaga pemberantas korupsi yang selama ini menjadi harapan terakhir rakyat, sedang aktif menyelidiki sejumlah nama besar yang dekat dengan kekuasaan, termasuk Oleksiy Chernysov yang menjabat Wakil Perdana Menteri dan Rostislav Shurma yang tak lain adalah mantan penasihat Zelensky sendiri. Namun alih lagi membiarkan proses hukum berjalan, Zelensky justru mengambil langkah mengejutkan dengan menandatangani undang-undang yang secara sistematis mengebiri kewenangan NABU dan SAPO. 2 lembaga yang selama ini berdiri independen tiba-tiba dibelenggu. Kekuasaan mereka diprateli dan dialihkan kepada Jaksa Agung yang tak lain adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Zelensky. Dalam sekejap kontrol atas seluruh penyelidikan korupsi nasional jatuh ke tangan 1 orang yang loyal kepada presiden. Gelombang protes segera menyebar ke seluruh penjuru Ukraina. Dari Kiev yang menjadi pusat kekuasaan hingga Lviv, Odessa, dan Dnipro. Rakyat turun ke jalan, aktivis anti korupsi bersatu, dan tokoh masyarakat menyuarakan kekhawatiran yang sama, bahwa undang-undang ini adalah pukulan telak bagi pemberantasan korupsi. Mereka tahu dengan kendali sekarang berada di tangan penguasa, penyelidikan terhadap pejabat tinggi akan lumpuh. Dampaknya langsung terasa. Survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap Zelensky merosot tajam. Tak hanya di dalam negeri, komunitas internasional pun menyoroti langkah mundur ini. Komisioner Uni Eropa dengan tegas menyebutnya sebagai langkah mundur serius yang menggerogoti pilar anti korupsi Ukraina. Bahkan Polandia, sekutu terdekat Ukraina, menyampaikan keprihatinan melalui Menteri Luar Negerinya yang menegaskan bahwa memberikan kendali besar kepada Kejaksaan Umum yang diangkat Zelensky sendiri berarti mengkhianati komitmen Ukraina terhadap pemerintahan yang bersih.
Inilah ironi pahit dari seorang pemimpin yang dulunya dieluk-elukan sebagai agen perubahan. Kini, di bawah tekanan kekuasaan, Zelensky justru memilih untuk membungkus penyelidikan korupsi dengan karpet merah. Seakan-akan korupsi adalah aib yang harus ditutup-tutupi, bukan penyakit yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Pada akhirnya, Ukraina tidak hanya menghadapi rudal dan drone dari Rusia, tetapi juga bayang-bayang para pemburu rente yang menggerogoti fondasi negara. Rakyat berharap bahwa kebenaran, betapapun pahitnya, akan membawa perubahan nyata. Mereka menuntut pemimpin yang memilih keberanian, bukan kenyamanan, kejujuran, bukan kedekatan politik. Dan pada titik inilah masa depan Ukraina dipertaruhkan. Apakah negara itu akan tenggelam oleh korupsi yang dibiarkan tumbuh di tengah peperangan? Waktu, pilihan, serta keberanian pemimpinnya akan menentukan jawaban di masa mendatang.